Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi ketemu si Anton, lagi pergi bawa palu. Apa kabar para penonton? Semoga sehat selalu. Cakep. Izin perkenalkan diri, nama saya Ahmad Maulana. Saya dari Sekolah Vokasi Ilmu Komunikasi D3 Kampus Sukabumi IPB. Hari ini saya akan berstart komedi di depan Anda, bekerja sebagai seorang komika. Sebelumnya, mengapa saya bisa milih menjadi komika atau stand up comedian? Karena profesi lain sudah diambil teman-teman saya. Sudah diambil karena cepat. Jadi saya kali ini kebetulan sekali mendapatkan komika. Oke. Karena di rumah ini itu sedikit kegiatan yang bisa lakukan, jadi kayaknya jadi komika tuh bisa kali ya. Kayak banyak lah hal yang bisa kayaknya ditulis gitu, jadi sebuah skrip untuk menjadi seorang komika. Kebetulan saya tuh masih ingetnya waktu zaman SMA gitu. Kenapa SMA? Ya karena ya yang bisa ingat hanya SMA. Kuliah hanya di rumah, di kamar, depan layar gitu kan. Nugas membuat saya pusing. Ya tapi yang bisa saya ingat ya kebetulan SMA, karena ya SMA nih kita tatap muka, nggak lockdown, bisa ketemu teman-teman, kumpul-kumpul, ya ada aja lah terjadi kejadian yang lucu ya yang bisa diceritain lah. Kebetulan yang masih diingat itu salah satunya ya waktu MPLS, awal-awal masuk SMA, awal-awal kegiatan atau masa perkenalan lingkungan sekolah, MPLS waktu itu namanya. Nah waktu itu tuh masih zamannya senioritas, mana harus pakai atribut-atribut yang dimintain sama kakak senior, misalnya kayak topi bola, terus ditali rapiain, pakai balon, dasi kupu-kupu, ya macam-macam gitulah. Alhamdulillah sih ya namanya kuliah waktu MPKMB atau masa perkenalan kampus gitu, mahasiswa baru nggak ada namanya senioritas ya kan di rumah tidak melakukan apa-apa. Tapi ya alhamdulillah MPKB PB keren sekali gitu ya. Jadi ingat lagi waktu SMA tuh kan saya ini waktu itu di SMA negeri di Tambun Selatan, saya nggak bisa nyebut nama sekolahnya. Waktu itu saya tuh sama kakak senior saya disuruh pakai helm terus topi, mungkin bisa bilang topi dari bola yang dibelah dua. Tahu bola tuh bulat dibelah dua gitu, jadi setengah bola gitu, terus dipala gitu, diikat tali rapia, terus pakai balon. Tinggi saya tuh waktu itu 160 dengan berat badan 68. Saya gemuk dan tinggi seperti ini, mungkin segini mungkin gitu kan. Waktu itu belum pakai kacamata begini ya, seperti ini muka saya. Terus udah begitu tuh waktu itu kelas tuh dapat warna yang sama, jadi setiap kelas itu punya warna-warna ciri khas. Kelas saya kebetulan dapat warna pink gitu. Kenapa harus pink saya tidak tahu gitu. Waktu itu dapat warna pink, jadi itu helm atau topi dari bola yang dari belah dua itu harus warna pink, tali rapia yang ikatnya juga harus warna pink, dan lucunya dikepang, sumpah. Itu kenapa harus dikepang saya nggak tahu kalau saya. Mungkin lebih safety mungkin. Terus harus pakai bawa balon warna pink. Tapi sayangnya saya ini buta warna. Saya buta warna, tidak bisa membedakan warna merah. Jadi waktu itu saya tidak tahu mana yang warna merah dan warna pink, membuat saya pusing gitu. Jadi pergi ke tempat sepeda gitu kayak, "Bang, bisa warnain warna putih nggak pakai warna putih, warna pink nggak bang?" Iya dong. Udah itu saya protes gitu. "Ini warna merah bang, ini warna merah, ini warna putih, ini warna merah. Ambil atau pulang." Abangnya bilang kayak gitu, saya pulang. Akhirnya dapat gratis. Udah gitu ya. Waktu itu juga sempat namanya waktu MPLS tuh ada yang namanya pendisiplinan siswa. Kalau di kampus IPB mungkin sekarang namanya Komdis. Tapi kalau di SMA namanya P2S. P2S, P-nya 2, jadi panitia pendisiplinan siswa atau petugas pendisiplinan siswa. Nah, mereka tuh tinggi-tinggi, badannya gede, berotot gitu kan, terus
eh mukanya seremin gitu, badannya keker, bajunya ketat, pakai sepatu pentopel gitu, berseragam. Waduh, jadi tiap masuk kelas itu mereka, wah serem banget, ditendang pintu langsung, gebrak meja, marah, kenapa kamu sekolah di sini? Ya, saya tidak tahu, saya keterima di sini. Waduh. Jadi waktu itu kena marah karena saya pakai name tag yang salah. Waktu itu saya belum punya HP. Jadi waktu itu grup, ternyata ada grup angkatan yang, atau grup yang bersama kakak OSIS itu buat nginfoin apa aja yang harus dibawa dan apa aja yang harus dibutuhin. Jadi waktu itu saya bisa tahu topi ini karena itu dikasih tahu di kelas, tapi ketika name tag itu waktu itu dikasih tahu di grup. Saya nggak tahu kenapa harus di grup, kenapa nggak di kelas gitu. Jadi waktu itu ditempel name tag itu harusnya ukuran 10 kali 10 cm, nama kelas gitu. Tapi waktu itu saya nggak tahu, jadi saya bikin kecil 5 kali 5 cm di sini gitu. Jadi waktu P2S datang, mereka tuh 10 orang melirik saya. Badan saya kecil pakai topi seperti ini kan. Kenapa mereka melirik saya? Lalu pas di kelas udah jadi incaran aja, udah gitu kayak wah, langsung kayak, kenapa kamu name-tag kecil? Gue tarik begini kan. Saya tidak tahu gitu. Warnanya kenapa tidak pink? Saya buta warna. Jadi itu dimarah-marahin ya gitu. Terus akhirnya kena jalan jongkok, suruh ngiterin lapangan, tapi ya nggak apa-apa, seandainya nggak main fisik lah. Saya juga jadi ingat banyak kejadian-kejadian lucu itu di SMA waktu awal-awal masuk sekolah, waktu awal-awal bersosialisasi sama teman-teman. Dulu tuh waktu awal saya tuh nggak punya teman yang dari satu SMP. Jadi saya nggak punya teman SMP yang sekarang sekolah SMA-nya bareng sama saya. Jadi saya sendiri, saya kan diam, nggak bisa bersosialisasi waktu itu sama teman-teman saya. Jadi kalau ngomong cuman iya, oke, gitu kan, bisa saja. Udah begitu, teman saya juga sebenarnya semuanya cuek-cuek gitu. Jadi kalau ditanya itu cuman iya, oke, bisa jadi. Itu kesel sumpah, bikin saya kesel. Jadi kalau kan ada tugas, pasti tugas-tugas awal tuh tugas-tugas diskusi waktu itu namanya K13, di mana semua tuh kerjanya kelompok, harus kelompok bikin kelompok gitu kan. Saya juga anaknya pendiam, jadi agak sulit dapat kelompok gitu. Pas sudah berkelompok, anak-anaknya pendiam semua karena sisaan, tidak dapat teman mereka gitu. Jadi kalau diskusi cuma bisa ngomong iya, bisa jadi, mungkin saja. Waduh. Jadi kerasa tahu acara ini Indonesia Pintar yang kayak ya bisa jadi gitu. Ya mungkin gitu. Jadi cuma kayak gitu doang gitu. Tugas nggak kelar, nilai hancur-hancuran. Gitu kan. Parah, tapi alhamdulillah seiring jalannya waktu ya mereka akhirnya bisa ngobrol, tapi tetap tidak punya teman. Temannya hanya teman kelas, tidak ada teman luar kelas, luar sekolah tidak ada. Semuanya hanya diam-diam di kelas aja, istirahatnya di kelas. Paling keluar cuma ke kantin dimakan, cabut, habis itu balik ke kelas, sholat, habis itu balik ke kelas, udah di kelas-kelas aja, tidur aja, udah gitu-gitu aja. Jadi kayak sedikit lah cerita kesenangan bersama teman-teman saya selain ya awal-awal itu. Juga banyak kejadian yang gak disengaja. Salah satunya waktu itu pulang sekolah, udah capek, dulu juga sempet ekskul silat bela diri, jadi saya sendiri jadi ketuanya gitu. Jadi harus banyak ikut rapat sana sini, ikut bicara sama pembina dan ngurus berkas-berkas ekskul kayak absen, nilai ekskul dan peralatan ekskul. Jadi pulangnya sore waktu itu. Jadi udah 5:30 baru mau pulang. Jadi waktu itu saya parkirnya kan di parkiran sekolah tuh, parkiran sekolah motor pasti banyak dong, nggak mungkin saya doang yang punya motor dong, nggak dong, teman-teman saya juga pasti punya motor dong, ya kan. Jadi waktu itu kebetulan motor itu ada motor sebelah-sebelahan, motor saya itu sebelah-sebelahan, warnanya beat hitam sama, wah sponsor. Jadi beat hitam sama, ciri khas motor saya itu satu, spionnya hilang sebelah. Jadi waktu itu sebelah-sebelahan, spionnya itu hilang.
motor saya. Pokoknya ciri khasnya warna hitam, beat, terus parkirnya pasti spotnya itu lagi, terus ya spionnya hilang sebelah kiri, sebelah kiri hilangnya. Nah kebetulan waktu naik motor udah capek banget gitu, pakai helm full face ketutup semua, layar kaca helm ditutup, jadi nggak gitu masuk. Ya mungkin kunci motor dulu tuh ini masuk semua pokoknya. Jadi waktu itu udah bawa pulang aja nyantai kan, dengerin lagu Firsa Bersari kan, jalan sunset jam setengah enam, jalan, tapi jalannya juga kan, jadi kayak gini nih, gitu kan. Udah kayak gitu nyampe rumah capek dong, mandi dong, istirahat dong, makan dong, tidur dong, ya kan. Ditelepon sama teman gitu kan, pasti kan kalau ditelepon tengah jam segitu pasti yang dipikiran hanya tugas gitu. Play kelas 12 tuh banyak uprak gitu kan. Jadi waktu itu ditelepon saya langsung kesel dong, saya bilang apaan sih malam-malam telepon jam segini, biarin dong istirahat dulu gitu kan. Taunya dibilang kok motornya masih di sekolah gitu. Saya bingung, kenapa motor masih di sekolah? Padahal udah di rumah gitu. Saya mikir, terus ini motor siapa? Saya tanya, mana mungkin, kan motor saya udah di rumah gitu. Saya tadi pulang emang naik apa gitu, dijemput malaikat maut gitu. Lalu udah kayak gitu, habis itu disebutin nomor platnya, dan ternyata sama. Saya jadi bingung dong, ini motor siapa gitu. Saya cek plat nomornya, beda. Saya lihat spionnya, beda. Sebelah saya punya saya, sebelah kiri yang hilang, ini punya dia sebelah kanan yang hilang. Saya langsung balik dong ke sekolah. Pas balik ke sekolah buru-buru, jalannya gini lagi dong. Nyampe sana ada siswi kelas 10 yang baru masuk, nangis depan gerbang gitu. Saya pikir kenapa? Saya lewatin aja. Mungkin habis diputusin. Saya dalam, motor saya masih ada. Aman dong. Saya keluar, bawa motor itu. Tiba-tiba anak itu marah. Ini motor saya cari-cariin. Saya marahin balik. Itu motor nggak di dalam. Anda yang mungkin salah. Enggak, saya nggak salah gitu kata dia. Akhirnya dilihat plat nomornya, salah kan? Dia salah, jangan nangis. Ayo sebelah sana saya anterin motornya. Saya unjuk dia motornya, sampai dia pulang saya anterin dong. Kurang friendly apa saya? Kurang sebagai kakak tingkat, kurang baik apa saya? Saya anterin apa ada harus saya yang salah? Tapi ya alhamdulillah habis itu nggak ada masalah apa-apa sama dia. Dia nggak marah, dia malah ngechat saya. Setelah itu saya hits di sekolah saya, dijuluki sebagai kakak yang manis karena senyum saya yang seperti ini. Setiap kali difoto, setiap kali upacara dan macam segalanya. Jadi setelah kejadian itu saya jadi terkenal di sekolah, walaupun saya nggak bangga amat karena bukan prestasi gitu kan. Ya tapi ya bangga lah gitu. Tapi ya gitulah ceritanya SMA saya. Sedikit mungkin cerita lucu yang bisa saya ceritain ke kalian, tapi menurut saya itu sedikit, walaupun sedikit masih terdapat berbagai macam makna yang bisa saya ingat. Mengingat sekarang saya cuma di sekolah hanya di rumah saja, mengerjakan tugas, dan ya itu saja yang bisa saya lakukan. Paling punya waktu sempat untuk tidur, dan ya hanya itu saja. Bersyukurlah dulu saya pernah sekolah offline. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.